Selamat berjumpa para sahabat nadi yang terberkati. Semoga pada pagi hari ini, Minggu 8 Juni 2025, para sahabat sekalian bersama anggota keluarga dan anggota komunitas menikmati berkat yang melimpah dari Allah yang mengasihi kita. Khususnya saat ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya lahirnya gereja. Pada hari ini, Allah menganugerahkan kita nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, ayat 23 sampai 26. Revitalisasi dan reformasi gereja oleh Roh Kudus. Para sahabat nadi yang terberkati, janji Tuhan Yesus disampaikan kepada para murid-Nya, kita dengarkan dalam Injil hari ini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Ada dua isi pokok dari janji Tuhan Yesus itu. Pertama, Dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi para murid-Nya, bagi orang-orang yang percaya dan bersekutu dalam namanya. Kedua, Roh Kudus berperan sebagai pengajar kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga para murid diberi pencerahan dan hikmat oleh Roh Kudus sendiri. Sahabat yang terberkati, sebagai penolong, Roh Kudus telah merevitalisasi kehidupan para murid. Mari kita flashback sejenak. Para murid lari dan menyembunyikan diri ketika Yesus diarak untuk memikul salib sampai di puncak Golgota. Setelah kematian Yesus, para murid bahkan ketakutan dan mengurung diri dalam rumah. Namun, setelah Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, tepat pada hari Pentakosta, mereka bangkit dan hidup mereka dijadikan baru oleh daya Roh Kudus. Tuhan Yesus memenuhi janjinya. Dan hidup para murid direvitalisasi oleh Roh Kudus. Apakah ada di antara kita yang merasa down saat ini dan terperosok ke titik terendah kehidupan ini? Terbukalah dan biarkanlah Roh Kudus merevitalisasi, menghidupkan kembali pengharapan dan semangat saudara-saudari para sahabat yang terberkati. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Spes non confundit. Roh Kudus meneguhkan semangat dan pengharapan para rasul dan juga semangat dan pengharapan kita. Sehingga mereka dan kita sekarang ini berani bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dan Dialah Tuhan. Selain merevitalisasi kehidupan para murid, Roh Kudus melakukan reformasi, membaharui kehidupan gereja. Kita kini merasakan buah pembaharuan itu, khususnya yang terjadi setelah Konsili Vatikan kedua tahun 1962-1965. Sekarang kita menikmati buah-buah pembaharuan gereja itu. Kita dapat merayakan liturgi dalam bahasa yang kita mengerti dan kita gunakan sehari-hari, bahasa ibu kita. Sabda Allah pun dapat kita dengarkan dan renungkan dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa lokal. Ini contoh-contoh konkret pembaharuan, reformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Benarlah ungkapan klasik, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja terus-menerus dibaharui. Pembaharuan ini dilakukan oleh Roh Kudus. Dan pembaharuan itu diteruskan dan disegarakan kembali oleh mendiang Paus Fransiskus dengan mereformasi Kuria Romana, semacam kabinet Sri Paus untuk negara Vatikan dan untuk tahta suci yang melayani umat Katolik seluruh dunia. Semua kementerian disebut dikasteri. Tidak ada lagi kongregasi, apalagi kongregasi suci.
Tujuan reformasi itu adalah Kuria Romana menjadi instrumen pewartaan Injil dalam semangat kesetaraan dan persaudaraan. Maka konstitusi apostolik untuk pembaharuan itu diberi judul Predicate Evangelium, wartakanlah Injil. Spirit pembaharuan itu adalah melahirkan kembali dan membaharui gereja untuk menjadi pewarta Injil di tengah dunia. Para sahabat nadi yang terberkati, kita pun perlu membiarkan diri untuk direvitalisasi dan direformasi oleh Roh Kudus agar iman dan pengharapan kita semakin kokoh dan kuat sehingga kita siap menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk mewartakan Injil, kabar gembira bagi dunia. Mari kita berseru dan memohon, utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Selamat merayakan hari raya Pentakosta, memetik buah-buah roh yang membaharui hidup kita. Selamat hari Minggu. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.